Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Cita Aristi dengan BP 211042226 dari jurusan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem-sistem yang ada pada hewan vertebrata, khususnya kelas Aves. Sistem integumen ialah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu pertama ada cutter, gunting kecil, gunting besar, peniti, masker bedah, dan yang terakhir yang tidak akan terlupakan yaitu sarung tangan medis. Struktur integumen pada Aves. Yuk kita simak bareng-bareng. Struktur integumen pada Aves secara umum yaitu ada jangkar atas, paruh, pial, kuku, sisik pada kaki, bulu, serta daging di bagian telinga. Yang pertama ada bulu. Bulu merupakan suatu struktur integumen sebagai ciri utama hewan vertebrata kelas Aves. Dan bagian-bagian dari bulu ini sendiri, yang pertama ada kalamus atau batang atau biasa juga disebut sebagai tangkai bulu, yang berhubungan langsung dengan folikel rambut pada kulit ayam. Berikutnya ada rancis, yaitu lanjutan dari kalamus yang terletak di bagian tengah batang. Dan yang terakhir ada plumule atau yang biasa disebut dengan helai bulu. Bagian lain yang dapat kita temukan pada integumen kelas Aves yakni sisik. Sisik dapat ditemukan pada daerah sekitar kaki atau cakar pada ayam. Berikutnya ada kuku, yaitu bagian yang mengalami proses keratilisasi dari epidermis. Kemudian jengger, yang banyak mengandung pembuluh darah, dan daging yang cukup tebal pada bagian sekitar telinga. Serta bagian yang tak kalah penting dari kelas Aves yaitu paruh. Jenis-jenis bulu berdasarkan letaknya pada integumen Aves. Yang pertama ada remiges, yaitu bulu pada Aves yang terletak pada bagian sayap yang gunanya untuk terbang. Remiges sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu remiges primer yang terletak pada dignity dan metakarpa. Kemudian ada remiges sekunder yang terdapat pada ulna dan remiges tersier yang terdapat pada humerus. Berikutnya ada tetriches, yaitu bulu pada badan ayam yang biasanya kita lihat keseluruhan pada tubuh ayam. Kemudian ada parapterium, yaitu bulu bahu yang disebut dengan bulu antara badan dan sayap. Dan yang terakhir yaitu retriches yang merupakan bulu pada bagian ekor ayam. Sistem muscularis Aves. Sistem muskularis atau sistem otot adalah sekumpulan jaringan di dalam tubuh yang dapat berubah bentuk. Sel-sel otot terhubung bersama dan akhirnya membentuk elemen sistem rangka. Saat sel otot berkontraksi, gaya tercipta saat otot menarik rangka. Adapun sistem muskularis yang dapat kita temukan pada ayam yaitu pectoralis, di mana pada bagian inilah terdapat otot paling banyak pada bagian dada ayam. Kemudian ada tricep dan bicep. Kemudian ada flexor carpi ulnaris, extensor metacarpi radialis, flexor digitorum superficialis, dan pronator superficialis. Dan bagian lain yang dapat kita temukan yaitu latissimus dorsi dan external abdominal oblique. Dan otot-otot yang dapat kita temukan pada kaki bagian atas yaitu ada semidentinosus dan iliotibialis. Selanjutnya, sistem pernafasan atau respirasi pada Aves. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan maupun tumbuhan.
Struktur organ diperlukan untuk mengambil, mengatur, menyebarkan, menukar, dan mengeluarkan gas atau udara. Organ-organ tersebut membentuk rangkaian yang bertanggung jawab atas semua proses respirasi. Sistem pernafasan pada ayam berbeda dengan sistem pernafasan pada mamalia karena terdapatnya kantung udara. Sistem pernafasan ayam dimulai dari hidung, kemudian trakea, bronkus, kemudian paru-paru, dan yang terakhir, kantung udara. Proses inspirasi pada ayam dimulai dari rongga hidung, kemudian trakea. Trakea berupa pipa yang memiliki lingkar cincin yang terbentuk dari tulang rawan. Udara akan mengalir dari trakea menuju bronkus dan paru-paru. Pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Padahal, setiap udara yang masuk mengandung berbagai bibit penyakit. Selain itu, kantung udara tersusun atas sel yang tipis dan sedikit pembuluh darah, sehingga mudah dirusak oleh bibit penyakit. Hal inilah yang menjadi titik lemah pada sistem respirasi ayam. Sistem digestifum atau pencernaan. Sistem digestifum atau pencernaan adalah proses biologis penguraian bahan makanan dari zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Sistem digestifum pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di koala. Organ yang terkait dengan sistem digestifum meliputi paruh, esofagus, tembolok atau crop, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus buntu, usus besar, dan koala. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem digestifum adalah hati dan pankreas. Unggas mengambil makanan dengan paruh dan kemudian ditelan. Makanan tersebut disimpan di dalam tembolok untuk dilumatkan dan dicampurkan dengan getah pencernaan pada proventriculus. Kemudian makanan akan bergerak menuju esofagus dan kemudian menuju ke tembolok. Proventriculus membantu proses pencernaan protein. Pada proventriculus, folikel-folikel kecil yang dapat melalui saluran usus akan sampai pada ventriculus. Kemudian akan menuju pankreas. Dan selanjutnya akan sampai pada usus halus di mana akan terjadi absorpsi. Pada persambungan usus bagian bawah, terdapat dua bentukan cabang usus yang buntu atau yang biasa disebut dengan usus buntu atau seka. Dan yang terakhir yaitu kloaka yang merupakan bagian akhir dari digestifum yang merupakan lubang pelepasan dari digestifum itu sendiri. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan bagian dari sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi dibagi atas dua bagian, yaitu sirkulasi jantung dan sirkulasi paru-paru. Dalam kasus pertama, darah dimurnikan dari hati, dikumpulkan dengan bantuan arteri dan dipasok ke berbagai bagian tubuh. Kemudian darah kotor dari bagian tubuh yang berbeda dibawa ke jantung dengan bantuan pembuluh darah. Secara umum, fungsi jantung yang utama adalah memompahkan darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh organ paru-paru. Aorta pada jantung merupakan pembuluh darah arteri terbesar yang langsung berhubungan dengan jantung dan bertugas mengalirkan darah kaya oksigen di jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada paru-paru. Selain merupakan organ respirasi, ternyata paru-paru juga berhubungan dengan sistem sirkulasi yang memiliki fungsi utama yaitu menukarkan oksigen di udara dengan karbon dioksida di dalam darah. Dan kemudian ada limpa yang bertugas menggabungkan sel darah merah yang sudah tua oleh makrofag di pulpa merah dan limfosit poesil di pulpa putih. Sistem sirkulasi pada ayam tergolong dalam sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah berlangsung di dalam jaringan pembuluh darah. Kelebihan dari sistem peredaran darah tertutup lebih efisien karena dapat berjalan pada tekanan tinggi, serta memerlukan jumlah darah yang relatif sedikit karena hanya dialirkan menurut pembuluh darah saja.
Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi pada tubuh yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan penting untuk sensoris panca indera. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf otak dan sistem saraf otonom. Dan adapun fungsi dari sistem saraf yang pertama yaitu memperoleh informasi mengenai lingkungan internal dan eksternal, kemudian menganalisis dan menanggapi informasi sesuai kebutuhan, kemudian menyimpan informasi, dan mengkoordinasi impuls motorik keluar untuk otot rangka dan viscera, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada lobus olfaktori atau lobus penciuman, yang terletak pada otak bagian depan yang merupakan reseptor untuk saraf penciuman dan pusat untuk bau. Bagian selanjutnya ada hipotalamus, optik chiasma, medula oblongata, dan yang terakhir ada infundibulum dan hipofisis. Sistem skeletal. Sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan atau sendi di antara tulang-tulang tersebut. Adapun struktur dari rangka yang pertama ada femur atau tulang paha, kemudian ada patella atau tulang tempurung, fibula atau tulang betis, dan tibiotarsus. Kemudian ada tarsometatarsus dan tulang jari kaki. Selanjutnya pada bagian pektoral terdapat krokoid, humerus, dan scapula. Selanjutnya ada falang dan radiale. Sekian materi mengenai sistem integumen pada hewan vertebrata kelas Aves. Terima kasih.